Weighted parameter tuh ini. Kembali kalau misalnya di sini adalah ini. Oke. Sekarang kita punya segitiga seperti ini. Oke. Kalau misalnya ini H, ini HM, berarti panjang ini gimana? Pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Berarti akar H kuadrat plus H kuadrat M kuadrat. Oke. Maaf ya kalau itunya muter-muter. Sehingga dia weighted parameternya adalah 2 kali akar H kuadrat plus H kuadrat M kuadrat. Oke. Ini bisa dikeluarin. Ini sama 2 kali H 1 plus, kan keluaran gitu, jadi sama dengan 2H akar 1 plus M kuadrat. Bagaimana hidrolik radiusnya? Gampang, tinggal aja dibagi. A per P sama dengan MH kuadrat per 2H akar. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu contoh penghitungan berdasarkan ini. Kita ngelihat yang segitiga ini nih. Dapatnya dari mana sih dia hitungannya ini contohnya. Oke, sip. Oke. Berikutnya kita akan berbicara tentang tipe-tipe aliran. Tipe-tipe aliran itu nanti kriterianya apa? Apa namanya? Perubahan dari kedalaman berdasarkan waktu dan tempat. Yang pertama, kalau kriterianya adalah waktu, maka nanti yang disebut steady flow dan unsteady flow. Kalau kriterianya adalah ruangan ya, space itu lebih ke ruang ya. Maka nanti steady flow itu kita bagi, ada yang disebut uniform flow, ada yang disebut varied flow. Uniform flow dan flow variasi. Berikut juga unsteady flow, ada uniform flow, ada yang varied flow. Nanti varied flow ini, flow yang bervariasi itu dibagi dua, GVF sama RVF. Ya apa GVF itu? Sebentar saya minta itunya dulu, nyari pulpennya buat nulis. GVF itu gradually varied flow, ada yang rapidly varied flow. Oke. Kita lanjut. Terus yang ingin kita ketahui sebagai seorang engineer adalah bagaimana sih profil dari kecepatannya kalau kita potong melintang? Kita tuh mengasih tahu dari mana sih kira-kira yang mana yang paling cepat daerahnya, yang mana lambatnya. Jadi misalnya kita punya nih apa namanya profilnya, sebentar, pulpennya lagi. Ini profilnya kalau dilihat dari atas ya. Nih kalau dilihat, misalnya kita punya sebuah apa namanya jalur apa alur, nih alur misalnya alur irigasi deh. Ini kalau dilihat dari atas nih. Maka velocity profile kalau dilihat dari atas tuh seperti ini. Di bagian ini dinding ya, ini dinding saluran irigasinya, ini dinding saluran irigasinya. Maka pada dinding saluran irigasinya dia 0 kecepatannya dan kecepatan terbesarnya ada di tengah aliran. Oke. Ini kalau dilihat dari atas, plan view. Kalau profile view, misalnya kita lihat dari samping nih. Ini free surface area kita dan ini adalah dasar saluran kita. Oke. Maka profile view-nya adalah seperti ini. Dengan 0 di dasarnya dan di atas itu tergantung airnya bisa paling cepat, bisa enggak. Oke. Nah, kita juga mau ngelihat bagaimana cross-sectional flow, cross-sectional view, belibet. Kalau misalnya penampang itu kita potong, kita mau lihat bagaimana sih velocity-nya. Nah, kita mau lihat seperti ini nih. Ngaruhnya apa sih nanti? Ngaruhnya nanti adalah tadi desain di sini nih. Desainnya seperti apa sih? Pakai apa nanti? Gitu. Oke, sip. Nah, apa namanya? Oh, ini lanjut ya. Distribusi dari velocity kan? Distribusi dari kecepatan itu juga akan tergantung dari bentuk profil dari penampang melintangnya ya. Yang pertama ya tadi ini contohnya kalau dia segitiga, maka bentuknya seperti ini.
Kalau trapezoidal kurang lebih seperti ini. Kalau dia misalnya narrow rectangular section kurang lebih seperti ini. Ini kalau shallow ditch, gorong-gorong atau apa namanya setengah lingkaran tapi dia cetek. Kalau misalnya pipa yang tidak terisi penuh seperti ini, natural irregular channel seperti ini. Oke, apa sih yang ingin kita tahu? Kita ingin tahu nih. Kita ingin tahu yang dipelajari tuh, non-uniform shear stress along the wetted perimeter. Oke? Apa sih dia? Kita mau tahu shear stress, tegangan yang terjadi di wetted perimeter. Kita ingin tahu tuh apa sih yang terjadi pada dinding si profil kita di wetted perimeternya ini. Di sini. Kenapa? Ini contoh nih misalnya buat penampang yang irregular seperti ini nih. Di sini kita ini wetted perimeternya kan ini kan ya. Kita ingin tahu, kenapa kita ingin tahu? Karena kalau misalnya ada kecepatan atau apa, kita bisa kemungkinan besar terjadi abrasi nih di sini. Kalau misalnya kita di apa namanya di profile man-made profile, maka kita ingin tahu, nah kira-kira di sini itu apakah harus dilakukan penebalan atau enggak? Apa yang terjadi nih? Contohnya kayak di sini nih, kalau misalnya pipa, biasanya dia ada beda pipanya tuh ada beda tebalnya sih. Kalau yang di dasar laut, tapi kalau di itu sih enggak karena bikinnya susah ya. Jadi dibikin apa namanya dibikin semuanya mungkin ketebalannya sama. Tapi kalau misalnya di pipa di apa namanya di oil and gas itu ketebalannya bisa beda-beda tergantung ya tadi tergantung kita mau desainnya seperti apa. Kalau cuma gorong-gorong yang dibuat di perumahan biasanya dibikin sama sih apa namanya ketebalannya. Tadi kalau di oil and gas enggak. Biar apa? Biar menghemat biaya. Itu aja buat kuliah kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Open Channel Flow lebih banyak lagi. Siap? Terima kasih banyak.